Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwa Al-Quran memuat begitu banyak ayat-ayat cinta tentang Ramadan. Dan saat ini kita akan coba membahas tentang apa yang terkandung, apa yang termaktub dalam Al-Quran, dan apa hukum yang termuat tentang puasa Ramadan ini. 183 sudah kita jelaskan tentang kewajiban pertama puasa Ramadan. Di dalam 184 Al-Baqarah, ayat dimulai dengan kata-kata ayyamam ma'dudat, hari-hari yang dihitungkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarim fa'iddatum min ayyamin ukhar. Fa ini adalah huruf syarat. Maka syaratnya apabila ada di antara kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, lalu dia tiba-tiba menderita maridan, dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan. Di sini ada terjadi dua hukum yang dapat kita pedomani sebagai petunjuk bagi kita dalam menjalankan ibadah puasa. Bila kita maridan, bila kita sakit, maka sakit ini menjadi rukhsah, suatu alasan bagi kita untuk boleh tidak berpuasa. Sakit yang bagaimana? Hal ini dikembalikan kepada kita yang merasakan kesakitan. Imam Ibnu Sirin rahimahullah, pernah suatu hari beliau tidak berpuasa karena sakit yang berada di ujung jarinya. Mungkin bagi kita sakit di ujung jari adalah sesuatu yang sangat kecil. Akan tetapi orang yang merasakannya bisa jadi menggigil kedinginan, bahkan tidak sanggup menjalankan aktivitas lainnya karena penyakit yang dideritanya. Oleh karena itu, had atau batasan maridan yang bagaimana yang boleh meninggalkan puasa, ini dikembalikan kepada kita, orang yang merasakan sakit. Apabila kita mampu tetap menjalankan puasa dalam keadaan sakit, maka hal ini tentulah menjadi hal yang lebih baik bagi kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Syarat kedua yang boleh meninggalkan puasa adalah kata-kata au ala safarin. Au adalah huruf ataf yang bermakna atau. Artinya di sini ada dua opsi. Boleh meninggalkan puasa ketika sakit dan boleh saat kita dalam perjalanan. Perjalanan bagaimana yang boleh meninggalkan berpuasa? Pertama, perjalanannya haruslah dalam musafah kasar. Artinya dalam jarak perjalanan yang boleh memendekkan sholat. Di sini kita dapat mengambil pendapat ulama mayoritas, yaitu sekitar jarak 96 km. Akan tetapi kembali dipantau kembali, apakah perjalanan ini adalah perjalanan ibadah atau minimal perjalanan yang mubah, perjalanan yang dibolehkan. Bila perjalanan yang kita tempuh adalah untuk melakukan perbuatan maksiat, maka sungguh kita sangat tidak pantas untuk meninggalkan ibadah puasa. Karena rukhsah yang Allah berikan bukan untuk orang yang melakukan perjalanan dalam melakukan maksiat. Baik itu maksiat bis safar atau maksiat fis safar. Maksiat bis safar adalah perjalanan yang memang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan maksiat. Sedangkan maksiat fis safar adalah perjalanan yang ditujukan untuk tujuan yang mubah, tetapi kita melakukan maksiat di tengah perjalanan tersebut. Bila kita melakukan perjalanan mubah atau perjalanan sunnah ataupun wajib, kita boleh meninggalkan puasa, akan tetapi diupayakan agar kita tetap melakukan puasa bila kita mampu. Imam Malik dan Imam Syafi'i sangat menginginkan agar kita yang masih diberi kesanggupan walaupun dalam sebuah perjalanan, bila kita tidak terlalu kecapean ataupun kelelahan, kita tetap melaksanakan puasa. Akan tetapi ayat 184 menjelaskan bila kita maridan au ala safarin, kita diberikan rukhsah,
yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Sambungan ayat ini adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Untuk orang yang tidak sanggup melaksanakan puasa tadi, maka diberikan kewajiban fidyah memberi makan orang miskin. Fidyah memberi makan orang miskin ini adalah hanya ditujukan untuk orang yang sakit. Dan itu pun apabila dia melakukan pembatalan puasa karena khawatir terhadap orang yang lainnya. Seperti seorang ibu yang hamil atau menyusui, lalu dia takut bayinya akan menderita atau merasakan sesuatu yang tidak pantas si bayi rasakan. Maka saat itu dia membatalkan puasa, dia terkena kewajiban untuk membayar fidyah sekaligus mengqadha puasa. Bila dia sakit yang tidak mampu dan tidak diharapkan untuk sembuh, artinya memang sakit parah, ini juga terkena kewajiban fidyah, akan tetapi tidak terkena lagi untuk kewajiban mengqadha puasa. Dan inilah yang dimaksud dalam ayat 184 ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang sanggup melaksanakan ibadah kebaikan, maka itu adalah baik untuknya. Dan ini juga menjadi dasar bagi kita agar tetap menjalankan ibadah puasa bila kita masih diberikan kemampuan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan bahwa berpuasa itu adalah baik untukmu jikalau kamu mengetahui. Ayat 185 sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang diturunkannya Al-Quran. Tapi dalam ayat ini juga masih dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat kehadiran bulan Ramadan ini, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini muncul lagi satu hukum, yaitu syahida. Barang siapa yang melihat, yang menyaksikan. Makanya di sini saat kita mau masuk ke dalam bulan Ramadan, ada yang namanya melihat hilal, ru'yatul hilal. Dan disinilah muncul kontroversi antara para ulama. Ada yang menyatakan cukup dengan hisab, artinya perhitungan, dan ada yang menyatakan harus dengan ru'yah. Pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah, sambungan ayat ini, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kembali, dan bila kamu, barang siapa di antara kamu yang sakit atau di atas perjalanan, sedang dalam perjalanan, maka boleh mengganti di hari yang lain. Allah sangat ingat dengan kita, hamba-hambanya yang lemah, yang sakit atau dalam perjalanan. Maka Allah 2 kali mengingatkan bahwa diberikan rukhsah untuk mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Mengapa? Karena Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, dan Allah sama sekali tidak mengharapkan kesusahan kepada kita. Berapa banyak peristiwa yang kita alami. Baru-baru ini kita baru saja dihebohkan dengan kemunculan wabah penyakit. Tapi sebenarnya ada hikmah yang Allah ingin berikan kepada kita agar kita kembali mengingat Allah. Karena Allah yang kita sembah sebenarnya selalu ingat kepada kita. Bahkan setiap saat Allah menginginkan kemudahan kepada kita, bukanlah kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bila kamu melaksanakan puasa Ramadan, maka sempurnakanlah harinya dan bertakbirlah kepada Allah atas apa yang Allah berikan petunjuk kepadamu. Semoga kamu selalu bersyukur. Nah, disinilah hikmah yang kita laksanakan setelah puasa Ramadan, lalu kita akan menjalankan ibadah Idul Fitri nantinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat berikutnya bercerita tentang bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk meminta kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya oleh para hambaku, wahai Muhammad, daripadaku, maka katakanlah, aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Semoga mereka selalu melakukan doa kepadaku dan beriman kepadaku agar mereka diberikan petunjuk. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
ini ayat berikutnya di 187 tentang hukum yang kita jelaskan sebelumnya. Allah halalkan kepada kita berhubungan di malam bulan Ramadan kepada istri kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena Allah tahu wanita itu adalah pakaian bagi kita dan kita juga pakaian bagi para wanita. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwa engkau telah menjaga dirimu, maka Allah berikan taubat di atasmu dan memaafkan daripadamu. Fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka saat ini silahkan kamu mubasyarah, silahkan kamu bergaul dengan istrimu dan carilah apa yang Allah wajibkan kepadamu. Perintah ini dilakukan pada malam hari. Setelah malam hari usai, lanjutan dari ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makanlah kamu dan minumlah kamu sehingga nampak nyata bagi kamu antara benang hitam dan benang putih daripada fajar. Dan inilah pendapat para ulama, di mana ada cerita tentang pada zaman Rasulullah, masyarakat kaum Quraisy mengikatkan benang putih dan benang hitam. Saat mereka melihat perbedaan jelas antara benang putih dan benang hitam, saat itulah mereka berhenti makan dan melanjutkan berpuasa. Akan tetapi sebagian ulama menyatakan bahwa nyatanya benang putih dan hitam ini adalah ibarat daripada terbitnya fajar shadiq. Fajar yang menyatakan terbitnya, awal daripada terbitnya waktu subuh. Itu datangnya waktu subuh dan ini adalah awal permulaan hari di mana kita wajib berpuasa. Summa atimmus syiyama ilal lail, kemudian kamu sempurnakanlah puasa hingga waktu malam. Ini adalah perintah bahwa puasa harus dikerjakan dari fajar hingga malam hari tiba. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu bergaul dengan perempuanmu sedangkan kamu sedang beriktikaf di masjid. Jadi kalaupun kita melakukannya di malam hari, tapi di rumah jangan di masjid. Kalau di siang hari memang sudah diharamkan untuk melakukan hubungan suami istri. Tilka hududullahi fala taqrabuha, itulah batasan Allah dan janganlah kamu mendekati batasan-batasan dari Allah. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat ini kepada kita manusia, semoga kita bisa bertakwa. Semoga dengan kajian ayat-ayat daripada Al-Quran dari 183 tadinya, 184, 185, 186, dan 187 dari Al-Baqarah ini, kita makin menyelami tentang ayat-ayat cinta yang Allah berikan, di mana ada aspek kajian hukum dalam ibadah puasa Ramadan. Sesaat lagi kita akan kembali di Penyejuk Hati, tetap di Puja TV.